Minasan, mari kita lanjut ke chapter 8 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari Prometheus yang langsung merantai tubuh Sun Wukong lagi setelah Sun Wukong bangkit, kemudian menghantam wajahnya dengan tinju sehingga Sun Wukong terlempar. Para penonton pun bersorak-sorai senang. Jar berkomentar, itu luar biasa sekali. Meski dia melawan Sun Wukong, Prometheus benar-benar mendominasi pertarungan babak ini. Mendengar pujian Jar, Prometheus berbicara dalam hati, luar biasa, bukan itu. Sejauh ini, dia telah menahan serangannya yang tidak tertahankan dan tidak dikirimkan ke Niflhel. Seperti yang diharapkan, Sun Wukong melakukannya bukan untuk pertunjukan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Sun Wukong berdiri lagi Minasan. Dia disebut Kitian Daishin, orang bijak yang setara dengan surga, Sun Wukong. Dia juga bisa disebut dengan dewa surga luar yang tidak terhancurkan. Dalam perjalanan ke barat, salah satu dari 4 karya klasik Tiongkok yang hebat, Kitian Daishin atau Sun Wukong, dia telah menghapus namanya sendiri dari buku besar mistis milik Enma Daioh. Buah persik keabadian yang disebut sebagai buah yang memiliki kekuatan hidup dan vitalitas yang tidak terbatas milik Si Wangmu, dan juga ramuan pil emas pamungkas milik Taishang Laojun. Sun Wukong menghabiskan semuanya. Seekor monyet batu yang lahir dari sebuah batu besar di Gunung Bunga Huakuo. Dia memperoleh tubuh yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Sekarang, Sun Wukong justru menertawai Prometheus. Dia tertawa keras sampai-sampai Patkai dan Wuching mengkhawatirkannya. Bagi Sun Wukong, rasanya sudah lama sekali. Dia benar-benar merasakannya. Sudah berapa ribu tahun berlalu sejak dia merasakan hal seperti ini lagi. Sun Wukong harus berterima kasih pada Prometheus karena berkat lawannya itu, Sun Wukong jadi teringat masa-masa itu. Tiba-tiba, Sun Wukong kini memegangi tongkat legendarisnya. Sehingga orang-orang terkejut sejak kapan dan dari mana dia menarik benda itu. Dijelaskanlah, dari telinga Sun Wukong, dia menarik benda itu keluar. Dan di saat benda itu berubah wujud, Prometheus terus menyaksikannya. Tapi, bagian yang mengejutkannya tidak hanya itu. Jar berteriak, ini dia, tongkat Ruyi yang benar-benar terkenal. Nama aslinya adalah Ruyi Jingubang, senjata suci ikonik dari Sun Wukong. Ares pun terkejut dan memanggil Hermes. Apa kau menyadarinya? Hermes menjelaskan bahwa itu adalah senjata dari sebuah mahakarya yang dibuat oleh Taishang Laojun. Terbuat dari besi suci yang langka dan beratnya 13.500 kati atau sekitar 8 ton. Tongkat sakti Ruyi Jingubang dikatakan bisa mengubah bentuknya dengan bebas, tapi tekanan yang tidak biasa itu. Herakles lantas berteriak, berhati-hatilah Prometheus. Hermes berpikir bahwa mereka tidak bisa mengukur sebuah senjata berdasarkan spesifikasi dasarnya saja. Tidak diragukan lagi kalau senjata itu punya sesuatu di dalam sana. Sun Wukong mulai memasang kuda-kuda dan mengucapkan 5%. Tetapi kemudian Sun Wukong memandangi wajah takut Prometheus sehingga mengubahnya menjadi 15%. Prometheus harus bangga pada dirinya sendiri karena menjadi lawan yang layak mendapatkan 15% itu sangat jarang terjadi. Prometheus lalu merasakan aura aneh dari Sun Wukong. Dia segera memutuskan untuk menjaga jarak darinya. Tapi melawan tongkat Ruyi Bang dengan hanya menjaga jarak, itu adalah hal yang sia-sia. Tongkat itu pun memanjang dan sampai tepat di dada Prometheus. Sun Wukong mengaktifkan tekniknya bernama Shifang Weili. Kita pun diperlihatkan bagaimana Prometheus seperti dibawa ke tempat lain di mana dia terkejut karena ada Dewa Brahma raksasa yang memiliki 6 tangan dan 3 wajah muncul tepat di hadapannya.
Dewa dengan wajah menyeramkan itu lalu memegangi senjatanya untuk menyerang Prometheus. Serangan itu begitu besar, Prometheus sampai terpelanting ketika menerima serangan dari senjata raksasa itu. Bahkan, Prometheus sampai terlempar jauh, seolah-olah dia adalah meteor dari luar angkasa. Ketika tubuh Prometheus berhenti, dia pun terkejut karena ada banyak dewa lain yang muncul untuk mengeroyoknya. Dia tidak mampu melakukan apapun dan hanya menerima serangan demi serangan yang dikerahkan padanya. Hingga akhirnya, dewa yang melambangkan Buddha muncul untuk memberikannya tapak Buddha yang legendaris. Di sini tapak Buddhanya plus haki ya, minasan. Warnanya hitam loh. Itu adalah wujud asli atau absolute true form Buddha ya. Kenapa tidak digunakan untuk melawan Hajun? Prometheus pun terlempar sampai menghancurkan dinding arena. Membuat Sun Wukong menanyakan, bagaimana rasanya? Sekarang dia sudah membalasnya. Kita pun diperlihatkan kondisi Prometheus yang sudah digeprek minasan. Dia terluka parah. Tentu saja itu mengagetkan semua orang, termasuk Shiva, Herakles, Hermes, dan Jar. Apa yang baru saja terjadi? Nah, lagi-lagi dewa badut kita pada semua manga Record of Ragnarok tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia melihat semua gerakannya, tapi tidak mengerti. Padahal Sun Wukong hanya mendorongnya sedikit tanpa ada teknik khusus. Tapi Prometheus tiba-tiba terhempas ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Hermes berkomentar, tentu saja dari segi penampilan itu hanya seperti dorongan biasa. Tapi bukan soal kecepatan atau kekuatan. Ada sesuatu yang sangat berbeda. Ada kekuatan yang mengerikan di balik dorongan itu. Di bangku penonton, Neza tersenyum karena akhirnya Sun Wukong menunjukkannya. Sedangkan Gyomao membenarkan bahwa bocah itu dijuluki sebagai tak terpecahkan atau omong kosong lainnya. Lalu Kinkaku dan Ginkaku berkomentar bahwa dia hanya seekor monyet yang tangguh. Mereka tidak akan bertarung seperti itu. Sementara Enma Daio mengatakan bahwa monyet gunung kampungan yang menyebalkan itu, dia hanya memiliki tubuh yang sedikit kuat. Makhluk yang dia hadapi dalam perjalanan itu, semuanya adalah makhluk ilahi tingkat tinggi dan siluman yang hebat. Dalam perjalanan yang berat itu, apa yang dipikirkan si bocah nakal itu adalah hal itu. Sun Wukong pun berbicara bahwa di dalam tubuhnya yang tidak terhancurkan itu, ada kekuatan dari semua serangan yang telah dia tahan selama ini, semua pertarungan yang telah dia lalui sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, energi kehancuran itu sendiri, semuanya tersegel di dalam dirinya. Semuanya tertahan di dalam tubuhnya. Kalau Sun Wukong melepaskan hanya beberapa persen saja dengan tongkat Ruyi di luar, hasilnya adalah seperti ini. Kita pun diperlihatkan Prometheus yang tidak sadarkan diri dan gelang rantainya mulai retak. Namun tiba-tiba saja gelang rantai yang tertancap di kaki kanan Sun Wukong hancur seketika. Sun Wukong pun mengerti sepertinya sudah berakhir. Baik Zeus, Ares, Jar, Herakles, dan Hermes semuanya terkejut menyaksikannya. Sun Wukong berkomentar seperti dugaannya, 15% terlalu banyak. Dan chapter 8 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Apakah ini akhir dari Prometheus? Kita langsung saja yuk lanjut ke chapter selanjutnya. Dah.